kalau gangguan saluran cerna pada anak itu ada banyak ya. Jadi, tapi karena jadi nanti saya ambil yang kompetensi 4 saja, khususnya yang harusnya kalian ketahui adalah mengenai diare akut, kemudian diare berdarah dengan hepatitis. Yang kompetensi 4 yang lainnya itu adalah penyakit cacing, tapi nanti akan dibahas atau sudah dibahas di blog ini ya, blog tropis. Untuk hari ini kita akan bahas dulu mengenai diare akut. Suara saya kedengaran jelas, Dek? Oke dok, dengaran jelas. Ya, oke. Diare akut ya. Jadi, kalau kita katakan diare akut, apa definisinya? Diare akut itu kalau buang air besar frekuensinya itu lebih dari 3 kali per hari, kemudian disertai dengan perubahan konsistensi tinja yang menjadi cair. Jadi dia harus lebih dari 3 kali per hari ya. Biasa kalau baru 1 kali walaupun dia encer itu nggak bisa kita bilang diare. Kemudian bisa disertai atau tanpa adanya lendir atau tanpa adanya darah. Nah, cara penularannya itu bisa secara kontak langsung maupun kontak tidak langsung, tapi yang paling sering adalah feko oral. Kalau kontak langsung itu misalnya tangan dari penderita atau barang-barang yang tercemar tinja. Kemudian kalau kontak tidak langsung misalnya ada lalat ya, ada lalat yang membawa penyebab dari diare. Kemudian yang paling sering adalah feko oral atau makanan atau minuman yang tercemar. Untuk faktor risikonya, jadi beberapa penelitian mengatakan faktor risiko itu terkenanya diare bisa pada anak yang tidak mendapatkan ASI secara penuh selama 4 bulan pertama. Kemudian tentu saja ya hygiene yang buruk seperti adanya penyediaan air yang tidak bersih, kurangnya sarana kebersihan, kemudian penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak higienis ya. Kemudian adanya gizi buruk. Jadi gizi buruk dengan diare itu sangat berkaitan seperti lingkaran setan ya. Kemudian misalnya adanya penyakit imunodefisiensi seperti HIV, kemudian adanya gangguan motilitas usus seperti misalnya pada kelainan-kelainan bawaan, atau ada anak yang menderita campak, atau bisa juga adanya faktor genetik. Untuk etiologinya ini sebenarnya ada etiologi dari infeksi maupun non-infeksi. Kalau infeksi banyak ya, banyak penyebab diare. Jadi bisa saja penyebabnya itu bakteri, bisa saja virus, bisa saja parasit. Untuk yang bakteri yang paling sering ini 3 bakteri yang paling sering yaitu golongan E. coli, Salmonella maupun Shigella. Kalau untuk virus yang tersering juga itu adalah rotavirus ya. Tapi ada juga bisa juga disebabkan oleh coronavirus, norwalk virus, HSV maupun CMV. Untuk parasit sendiri yang paling sering itu adalah Entamuba histolytica. Bisa juga penyebabnya adalah Trichuris, Kuria, Giardia ya. Jadi ini adalah etiologi untuk infeksi. Sedangkan kalau etiologi yang non-infeksi ini biasanya jarang, tapi bisa juga menjadi penyebab dari diare pada anak. Misalnya adanya defek anatomi seperti malrotasi, Hirschsprung, ya, gangguan anatomi. Kemudian ada gangguan malabsorpsi seperti defisiensi dari sakarida, malabsorpsi glukosa galaktosa, cystic fibrosis, kolestasis. Bisa juga disebabkan oleh penyakit endokrin seperti tirotoksikosis, penyakit Addison maupun adrenogenetila. Bisa juga adanya misalnya ada keracunan makanan ataupun penyebab lain seperti adanya CA, kanker maupun adanya alergi susu sapi.
Tapi kalau yang penyebabnya neoplasma biasanya bukan diare akut ya, bisa juga diare kronik. Nah, untuk mekanisme gangguannya, ini kalian bedakan antara sekretorik sama osmotik. Kalau sekretorik itu biasa disebabkan oleh adanya bakteri atau kuman ya, yang mengeluarkan toksin. Kemudian dari toksin ini dia akan menstimulasi dari si EMP atau si GMP, kemudian stimulasi dari si IMP maupun GMP ini akan menstimulasi pengeluaran dari cairan maupun elektrolit sehingga bisa terjadi diare. Sedangkan kalau diare yang disebabkan oleh gangguan osmotik biasa oleh karena adanya nutrien yang tidak dapat diserap ya. Kemudian terjadi fermentasi bakteri, pengeluaran asam organik, peningkatan tekanan osmotik, kemudian terjadi penarikan cairan sehingga terjadi diare. Ini yang paling sering ya, mekanisme gangguan yang lain juga banyak seperti gangguan peristaltik ya, tapi yang tersering itu biasanya pada anak adalah gangguan sekretorik maupun osmotik. Nah, untuk klasifikasi diare tadi tergantung etiologi ya, etiologinya tadi. Jadi bisa penyebabnya infeksi maupun non-infeksi. Kemudian bisa dibedakan berdasarkan mekanisme gangguan yang tadi yang dijelaskan, yaitu gangguan absorpsi maupun sekresi. Dan klasifikasi yang ketiga itu menurut lamanya diare. Jadi kalau kurang dari 14 hari kita katakan diare akut, lebih dari 14 hari diare kronik, kemudian yang disebut diare persisten, dia adalah kalau lebih dari 14 hari, tapi penyebabnya adalah yang infeksi, ya. Nah, bedanya. Jadi ada akut, ada kronik, ada persisten. Diagnosisnya, jadi anamnesis yang bisa kalian tanyakan kalau misalnya ada anak datang dengan buang air besar encer, harus ditanyakan sejak kapan diarenya, ya. Kemudian frekuensinya berapa kali per hari. Jadi lebih dari gabung. Iya, 2 sama 4. Iya. Ya, jadi tanyakan frekuensinya berapa kali per hari ya. Jadi apakah lebih dari 3 kali. Jadi definisi diare kalau dia lebih dari 3 kali ya. Kemudian tanyakan juga volume diarenya. Jadi apakah dia banyak apa Kak? Sudah ditanya. Belum. Seperti sama masuk ini mana? Seperti sama masuk di 6 tuh. Di 6. Ya. Tapi kan tadi mau digabung ke 4 ke 2. Oh, 4 ke 2. Iya. Bisa jadi. Iya. Ini dengan 2. Oh. Iya. Oke. Kemudian konsistensinya ya, konsistensinya apakah cuma air saja atau ada ampasnya. Jadi nanti kita bedakan berdasarkan penyebabnya ya. Kemudian warnanya kuning, hijau, atau ada darah, merah, kemudian baunya, ada tidak lendir atau darah, kemudian ada gejala lain seperti muntah, kemudian kita tanyakan juga buang air kecilnya, bagaimana ya, apakah dia ini termasuk ke tanda-tanda dehidrasi ya, kita lacak apakah tidak ada buang air kecil dalam 6-8 jam terakhir. Kemudian adakah demam atau penyakit lain yang menyertai seperti ada batuk, pilek, ada campak, kemudian
terapi yang sudah diberikan ya, apakah sudah minum oralit, obat-obatan, apakah sudah imunisasi sebelumnya. Nah, ini dia. Ya, jadi ini pentingnya tadi kita tanyakan mengenai sifat-sifat dari diarenya ya. Jadi dari klinis sebenarnya kita bisa mengetahui etiologi terjadinya diare. Jadi tadi penyebab yang tersering sebenarnya adalah rotavirus pada anak ya, virus. Kemudian bisa Shigella, ini bakteri, kemudian Salmonella juga bakteri. Jadi kalau dari gejala klinis ini bisa kita lihat perbedaannya, misalnya masa tunasnya, kemudian ada demam ya, biasanya ada demam. Kemudian mual muntah itu yang sering pada rotavirus maupun Salmonella, tapi biasanya juga ada pada penyebab yang lain ya. Adanya nyeri perut ya, ini yang ada ya, biasanya ada, cuman yang kolik biasanya penyebabnya adalah Salmonella. Kemudian kalau nyeri kepala biasanya tidak ada pada rotavirus. Kemudian lama dari diarenya itu, yang lama itu adalah pada Shigella ya. Kemudian sifat dari tinja. Volume BAB-nya biasanya yang banyak itu pada rotavirus ya. Kalau Shigella, Salmonella biasa sedikit-sedikit. Frekuensi juga yang banyak itu adalah di rotavirus maupun Shigella. Ya. Kemudian yang paling kita bisa bedakan adalah adanya darah di sini. Pada Shigella biasa kita kata positif itu ada darah. Kemudian dari leukosit juga yang banyak itu adalah Shigella maupun Salmonella. Ini pada pemeriksaan fesesnya. Ya. Untuk pemeriksaan fisis itu kita harus melihat tanda-tanda dehidrasi. Ya, kalau misalnya jadi menurut WHO atau UPK Gastro anak ini dibedakan antara dehidrasi berat, dehidrasi tidak berat, sama tanpa dehidrasi. Jadi kalau dehidrasi berat ini bisa kita lihat dari 2 atau lebih dari tanda gejala ini ya. Jadi bisa sudah terjadi penurunan kesadaran, bisa anaknya sudah shock, kemudian ada mata cekung, anak sudah tidak bisa minum ya atau malas minum. Kemudian tergornya sangat lambat, lebih dari 2 detik. Kalau pada bayi bisa kita lihat selain ini bisa kita lihat di ubun-ubunnya ya. Jadi kalau bayi itu harus kita raba ubun-ubunnya. Ubun-ubun pada bayi biasanya cekung, sangat cekung kalau misalnya ada tanda-tanda dehidrasi ya. Kemudian dehidrasi tidak berat atau ringan sedang, ini kita lihat 2 atau lebih dari tanda berikut. Jadi anaknya gelisah, ya kalau tadi dehidrasi berat dia sudah letargi, sudah ada penurunan kesadaran. Kalau dehidrasi tidak berat dia anaknya gelisah, kemudian ada mata cekung, kemudian anak jadi haus atau sangat haus ya, masih ada haus. Kemudian turgornya lambat. Jadi lihat perbedaannya ya. Kalau di sini dia sudah letargi, mata cekung, ini sudah tidak bisa minum, kemudian turgornya sangat lambat. Kalau di sini anaknya justru tampak sangat haus ya, jadi dia mau terus minum. Kalau dia masih mau terus minum, itu berarti masih ke dehidrasi ringan sedang atau dehidrasi tidak berat. Tapi kalau sudah tidak mau minum, turgornya sangat lambat, ada penurunan kesadaran, dehidrasi berat ya. Sedangkan kalau tanpa dehidrasi, tidak ada tanda atau gejala yang cukup untuk kita kelompokkan di dehidrasi tidak berat maupun dehidrasi berat. Untuk laboratoriumnya yang bisa kita periksakan itu darah rutin. Jadi biasanya kita lihat di
leukosit misalnya ya. Kalau misalnya ada penyebab infeksi, biasanya terjadi leukositnya meningkat. Atau bisa juga kalau leukosit meningkat juga itu salah satu tanda terjadinya dehidrasi ya. Jadi bukan cuma infeksi. Kemudian elektrolit. Elektrolit kalau misalnya dia sudah diarenya sudah lama, biasa sudah terjadi imbalance elektrolit ya. Jadi kalau di rumah sakit nanti ada pemeriksaan elektrolit, sebaiknya kita periksakan elektrolitnya. Kemudian glukosa darah, kemudian dari feses, feses bisa kita periksakan adanya misalnya ada leukositnya, apakah ada bakteri, ada parasit, kemudian bisa kita periksakan kultur dan tes sensitivitas dari antibiotik. Begitu juga urin ya, urin. Tapi yang secara rutin kita periksakan biasanya adalah rutin elektrolit dengan feses pada anak. Ini harus kalian tahu tata laksana diare pada anak itu kita sebut 5 lintas diare. Jadi yang pertama adalah rehidrasi, kemudian yang kedua adalah pemberian suplementasi zinc, kemudian yang ketiga adalah ASI maupun makanan atau nutrisi tetap dilanjutkan. Kemudian yang keempat adalah antibiotik, yang kelima adalah edukasi kepada orang tua. Untuk rehidrasi, ini tergantung dari derajat dehidrasinya ya. Jadi kalau misalnya anaknya tadi kalian lihat tanpa dehidrasi, kita ada rencana terapi A. Kalau dehidrasi tidak berat atau ringan sedang, kita ke rencana terapi B. Kalau dehidrasi berat, kita berikan rencana tata laksana yang C. Nah, ini untuk rencana terapi A, ini jadi anak terapi A itu kan tidak ada dehidrasi toh, jadi kita bisa lakukan rawat jalan. 4 aturan ini untuk perawatan di rumah itu kita kasih tahu ibunya bahwa kita berikan cairan tambahan, kemudian berikan tablet zinc, kemudian lanjutkan pemberian makan dan edukasi kapan harus kembali. Untuk cairan tambahannya, jadi kalau misalnya anaknya masih mendapat ASI, kita nasihati ibu untuk lanjut menyusui anaknya lebih sering dan lebih lama ya. Jadi kemudian kita juga berikan larutan oralit atau air masak ya sebagai tambahannya. Kalau misalnya anaknya tidak dapat ASI eksklusif, bisa kita tambahkan juga cairan tambahan seperti oralit, air tajin, air sup, atau air matang ya. Nah, ini aturannya kalau kurang dari 2 tahun, kita berikan kurang lebih 50-100 ml setiap kali anak BAB. Ya. Jadi aturannya itu kalau misalnya dia tanpa dehidrasi, kasih tahu ibunya ya, kalau anaknya umurnya kurang dari 2 tahun, ibu berikan 50-100 ml setiap kali anak BAB. Kalau misalnya lebih dari 2 tahun, kita berikan sekitar 100-200 ml setiap kali anak BAB ya, ini cairan tambahannya. Kemudian untuk pemberian zinc ini kita berikan selama 10 hari ya untuk mencegah diarenya berulang dalam 3 bulan pertama. Jadi kita berdasarkan usia. Kalau kurang dari 6 bulan, kita kasih yang dosis 10 mg per hari. Kalau lebih dari 6 mg per hari. Jadi ini diberikan selama 10 hari. Ya. Kemudian tetap kita edukasi untuk memberikan pemberian makan, lanjutkan, kemudian edukasi kapan harus kembali.
Jadi kalian kita edukasi sama orang tuanya kalau misalnya diarenya bertambah atau anaknya tidak mau minum, tidak mau menyusu, malas minum, atau ada demam, atau ada darah, atau derajat dehidrasinya meningkat, bisa kita minta ibu membawa anaknya ke rumah sakit ya. Oke. Untuk rencana terapi B, ini apa ya? Oh, ini sorry. Ini cara melarutkan oralit ya. Jadi oralit itu kita ambil 1 bungkus oralit, kemudian dicampur ke 1 liter air ya. Ini untuk persediaan 24 jam. Jadi kalau misalnya 24 jam oralitnya masih tersisa, jadi itu harus dibuang ya. Jadi ini cara untuk melarutkan oralit. Jadi yang tadi kalau kalian mau kasih cairan ini pada anak, oralit misalnya, larutkan oralit ke 1 liter air, baru kalian berikan nih 50 ml setiap kali BAB ya. Jadi kalau misalnya dalam waktu 24 jam belum habis yang 1 liter, itu harus dibuang, diganti ke yang baru. Oke, next untuk yang terapi B itu adalah yang dehidrasi tidak berat atau ringan sedang ya. Yang pertama itu untuk cairan rehidrasinya, ini dalam 4 jam pertama itu kita berikan 75 ml per kilo. Jadi misalnya anaknya berat badannya 10 kilo, berarti kita dalam 4 jam pertama adalah 750 ml ya. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu berat badannya atau susah untuk kita timbang, kita bisa berdasarkan usia. Jadi seperti tadi ini misalnya 10 kilo ya, 750, jadi masuk di sini ya. Jadi ini ada yang berdasarkan usianya. Berdasarkan usianya. Jadi dalam 4-6 jam pertama kita berikan cairan dehidrasi yang seperti ini. Kemudian kita berikan suplementasi zinc berdasarkan tadi ya, berdasarkan usia kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Lanjutkan pemberian makan dan edukasi. Jadi ini kalau misalnya 4 jam pertama kita berikan cairan ini, namun berikutnya kalau anaknya mau minum lebih banyak, tetap kita berikan minum yang lebih banyak ya, setiap kali diare. Nah, kalau dehidrasi berat, kita ke rencana terapi C. Terapi C yang kita berikan adalah cairan intravena ya. Jadi yang kita pilih adalah cairan yang kristaloid seperti ringer laktat atau ringer asetat. Tapi kalau tidak ada, bisa kita pakai yang NaCl. Untuk terapi C, dehidrasi berat, itu kita berikan cairan sebanyak 100 ml per kilo. Ya. 100 ml per kilo itu kita bagi lagi berdasarkan usianya. Kalau usia kurang dari 12 bulan, jadi 100 ml per kilo ini kita bagi ya, 30 ml per kilo, kemudian 70 ml per kilo. Kalau usia kurang dari 12 bulan, kita kasih rentang waktu yang lebih panjang, jadi selama 6 jam ya. Jadi 1 jam pertama dulu kita kasih 30 ml per kilo, kemudian dilanjutkan 5 jam kemudian 70 ml per kilo. Jadi misalnya anaknya itu tadi 10 kilo, berarti 1 jam kita kasih 300 ml ya cairan intravena. 5 jam kemudian kita kasih 700 ml, habis dalam 5 jam. Kalau dia lebih dari 1 tahun, jadi rentang waktunya itu lebih singkat ya, kita berikan dalam 3 jam. Jadi setengah jam pertama kita kasih dulu 30 ml per kilo, kemudian 2,5 jam kemudian kita kasih yang 70 ml per kilo. Kita evaluasi kembali ya, kita evaluasi setelah pemberian rehidrasi ini, kita evaluasi kembali tanda vital sama derajat dehidrasinya ya. Bisa kita nilai ulang juga setiap 1-2 jam. Kalau misalnya dehidrasinya belum tercapai, bisa kita percepat dari tetesan intravena. Nah, kalau misalnya anaknya sudah bisa minum, ya,
sudah bisa minum kan biasanya anak dengan dehidrasi berat dia letargi, penurunan kesadaran, sudah tidak mau minum ya. Tapi biasanya setelah masuk cairan, anaknya sudah mau minum, bisa kita tambahkan pemberian oralis sebanyak 5 mili per kilo per jam ya. Oke, setelah tata laksana ini kita nilai kembali derajat dehidrasinya. Kalau misalnya sudah membaik, kita tata laksana sesuai dengan rencana terapi selanjutnya, rencana terapi A atau rencana terapi B. Ini zinc. Untuk zinc itu, zinc ini dia berperan dalam hal antioksidan, kemudian menguatkan sistem imun, kemudian aktivasi dari limfosit T dengan menjaga keutuhan dari epitel usus ya. Fungsi zinc sendiri ini bisa untuk mengurangi beratnya diare, dia bisa mencegah berulangnya diare selama 2-3 bulan. Makanya ini harus diberikan selama 10 hari, walaupun diarenya sudah tidak sudah berhenti diarenya, itu tetap kita harus berikan selama 10 hari ya. Ini untuk mencegah berulangnya diare selama 2-3 bulan. Ya, bisa juga mengembalikan nafsu makan anak. Dosis zinc ini yang tadi sudah disebutkan ya, berdasarkan 6 bulan 10 mg, di atas 6 bulan itu adalah 20 mg. Jadi kita berikan selama 10-14 hari ya, walaupun anak sudah tidak diare lagi. Untuk komplikasinya, diare ini bisa terjadi imbalans elektrolit ya. Kalau misalnya terlalu banyak cairan yang keluar, bisa terjadi hiper atau hiponatremi, hiper atau hipokalemi ya. Bisa terjadi hipoglikemi, sepsis, encephalitis, terutama pada sigilosis ya. Bisa terjadi asidosis, shock maupun adanya gagal ginjal. Ya, oke. Jadi untuk diare, saya pikir cukup dulu ya. Berikutnya itu saya mau bawakan sebenarnya diare berdarah sama hepatitis, cuman karena saya mau pergi dulu deh, ada pasien. Nanti saya minta dicarikan waktu sama dokter Nisa ya, dokter Ica. Saya minta dicarikan waktu lagi 2 jam. Ya, oke. Untuk diare akut sendiri, kalau ada yang mau bertanya, silahkan deh bertanya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya,
Saya yang bertanya ya. Coba aktifkan semua kameranya. Mana Nurul Saskia? Nurul Saskia, mana Nurul Saskia? Tidak ada Nurul. Siapa tadi saya bilang? Nurul. Tidak ada ya. Dianggap tidak hadir ya yang saya sebut. Tidak menjawab. Saya anggap tidak hadir ya. Jadi Nurul Saskia tidak hadir. Wahyu Fadil. Mana Wahyu Fadil? Tidak hadir juga ya. Ini Wahyu Fadila ya. Sri Rahayu. Sri Rahayu. Tidak ada juga ya Sri Rahayu. Cherry Haryati Putri. Cherry juga tidak ada ya. Deva Putri. Tidak ada. Yuda Wiratama. Tidak ada juga. Nah, oke. Jadi yang saya sebutkan tadi namanya tidak menyahut, itu saya nanti laporkan tidak ada ya. Dianggap tidak ada. Indah Kumalasari. Ada Indah Kumalasari? Ada ya. Ya, coba kamu jelaskan tadi kalau rencana terapi untuk dehidrasi tanpa dehidrasi, kita pakai rencana terapi apa? Indah? Muhammad Fadel? Tabedo. Ya. Apa rencana terapi apa yang kita pakai kalau dia dehidrasi tanpa dehidrasi tadi, Dek?
Tapi dok, rencana terapi A dok. Apa itu yang kita kasihkan kalau rencana terapi A? Tapi dok, untuk rencana terapi A itu diberikan Hmm. sama untuk teruskan ASI lebih sering dan lebih lama. Kemudian anak yang mendapat ASI eksklusif itu diberi oralit atau air matang sebagai tambahan. Kemudian beri oralit sampai diare berhenti bila muntah. Tunggu sampai 10 menit dan dilanjutkan sedikit demi sedikit. Kemudian anak harus diberi 6 bungkus oralit atau 200 ml di rumah dan mengajari ibu cara mencampur dan memberikan oralit kepada anak. Kemudian, ya, jadi itu dibedakan berdasarkan usianya ya. Kalau kurang dari 2 tahun dengan lebih dari 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun, kita edukasi untuk memberikan cairan 50 sampai 100 mili tiap kali BAB. Kalau misalnya lebih dari 2 tahun, kita berikan 100 sampai 200 mili setiap kali BAB ya. Jadi itu untuk cairan tambahannya. Kemudian kita lanjutkan pemberian, kita berikan zinc ya. Zinc itu yang utama. Jadi yang tadi itu 5 lintas diare. Siapa tadi masih ingat 5 lintas diare? Rosa Febrianti. 5 lintas diare. Apa saja 5 lintas diare? Ada dok, untuk 5 lintas diare itu kita berikan oralit, kemudian kita berikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut, kemudian kita turunkan ASI pada pasien, kemudian kita berikan antibiotik secara selektif, lalu yang kelima itu kita berikan nasihat pada ibu bayi atau pada keluarganya dok. Ya, jadi 5 lintas diare itu yang pertama itu adalah rehidrasi. Ya, rehidrasi itu bukan cuma oralit. Jadi tergantung kita mau kasih dia rencana terapi apa ya, A, C. Kalau di C berarti bukan oral, langsung kasih cairan intravena. Jadi yang pertama adalah rehidrasi, kemudian yang kedua adalah zinc ya, pemberian zinc selama 10 hari. Kemudian yang ketiga adalah pemberian ASI dengan nutrisi itu tetap dilanjutkan. Kemudian yang keempat, pemberian antibiotik selektif ya, kalau misalnya ada infeksi, tanda-tanda infeksi. Kemudian yang kelima, ya edukasi kepada orang tua. Jadi sebenarnya walaupun dia itu derajat dehidrasi tidak tanpa dehidrasi, ringan sedang, itu semua harus ada kelima, 5 lintas diare itu ya. Kemudian mana lagi Imam Imam Mufli. Imam Mufli, bagaimana kita tahu dia dehidrasi berat? Apa tanda-tandanya pada dehidrasi berat? Mana Imam? KB dok, KB dok. Ya, gimana dek?
Tapi dok bisa diulang lagi dok karena kurang jelas tadi dok. Apa tanda-tandanya dehidrasi berat? Kapan kita bilang ada dehidrasi berat? Tapi dok ada letargi atau penurunan kesadaran dok. Apalagi Terus matanya juga tampak cowong dok. lagi Terus misalnya berat dok kayak tidak tidak ada hasrat untuk minum dok. ya. Apalagi satu. Terus Satunya cubitan apa? kulit perut dok kembali itu dengan sangat lambat dok. Lebih dari Ya, 2 detik. itu ya. Jadi semuanya itu dua atau lebih tanda yang disebutkan tadi itu ya. Jadi yang pertama anaknya mungkin kita lihat ada kesadaran menurun atau anaknya letargi ya, ada tanda-tanda shock. Yang kedua mata cekung, atau yang ketiga atau ubun-ubun ya, ubun-ubun cekung. Kemudian yang ketiga kita lihat anaknya tidak mau minum ya, malas minum, tidak mau minum. Kemudian yang keempat itu turgornya kembali sangat lambat ya, sangat lambat. Ya, jadi dua atau lebih dari tanda yang bukan itu masuk ke dalam dehidrasi berat. Oke, saya kira cukup dulu untuk topik yang ini ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. dok.